Taurat itu kekal. Makanya kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul itu di sana katanya, lihatlah sekarang orang Yahudi ini beribu-ribu taat kepada namanya Taurat, saudara. Jadi pikiran saudara ini jangan bilangnya, oh itu kan perintahnya Kisah Para Rasul. Tapi sesudah Kisah Para Rasul ada namanya Galatia, Efesus. Itu sumbunya kurang panjang, ya. Jadi itu namanya zaman Kisah Para Rasul ini, yang menulis Kisah Para Rasul adalah namanya siapa? Luka gitu loh kan. Jadi Luka ini yang menulis, ya. Ini sejaman dengan Rasul Saul. Karena Luka ini menulis perjalanan Rasul Saul gitu loh. Nah, selama dia tulis ini Luka juga, Rasul Saul juga ada surat-suratnya, ya. Makanya penghujung namanya pelayanannya dia tadi, ya, pelayanannya namanya Rasul Saul ditulis oleh Luka di sana. Ternyata Saul itu tidak pernah namanya meninggalkan Taurat, saudara, ya, tidak pernah. Misalnya ditulis Galatia, ya, Galatia maupun Efesus itu kan, ya. Tapi diinformasikan di Kisah Para Rasul 21 sana maupun juga Kisah Para Rasul 24 sana, ya, bahwa dia tidak pernah meninggalkan Taurat, sekalipun mereka menuding dia ini sudah meninggalkan Taurat. Karena ada lagi sekte. Saya itu tidak sekte, bos, ya. Saya tidak bikin sekte. Sama persis yang kamu lakukan. Taurat satu-satunya, saya tidak pernah meninggalkan Taurat itu, ya. Taurat itu kekal. Itulah yang saya berita kemana-mana, bahwa Mesias itu sudah datang dan sudah ditulis namanya di kitabnya Mose maupun kitab para nabi. Itulah yang saya jelaskan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia, kan begitu, sampai ke Yunani, sampai ke Spanyol, sampai ke namanya Roma, kan begitu. Dia jelaskan pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi gitu loh, bahwa ini Mesias ini yang diberitakan di sini sudah datang. Jadi yakin kalau seperti itu, kan begitu loh, ya. Jadi itulah tugas kita selama ada di bumi ini, selama di pondok daun gitu loh, ya. Karena sangat jelas waktu mereka ada di pondok daun 40 tahun itu, ya, berjalanlah mereka masuk tanah Kanaan, hanya 2 orang yang masuk. Bayangkan saja, ini Mose dengan Aharon saja, Mose dan Aharon saja tidak masuk. Kira-kira ini kenapa mereka tidak masuk? Ini apakah ada dosa yang fatal? Halo, ada dosa yang fatal nggak yang mereka lakukan? Tidak ada dosa yang fatal. Hanya ada nama keteledoran katanya tadi ini, kalau engkau baca namanya bilangan 20 sana, katanya, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini keluarkan air dari bukit itu? Itulah yang jadi masalah. Tuhan itu marah sekali. Kenapa kamu tidak menghormati saya? Kan begitu. Aku ini, kenapa kamu tidak menghormati aku? Kan begitu. Akhirnya kamu tidak masuk. Itu sepele. Saya mau beritahukan kepada saudara pendengar manapun kau berada, kan begitu. Itu yang sepele saja pun kagak masuk. Bagaimana kalau kau melanggar ini, ketentuannya ini? Coba, mau langgar sabatnya lu nggak mau, lu putar-putar balik, gitu kan. Pesaknya lu putar-putar balik, perdamaian putar-putar balik, maupun namanya pondok daunnya kau putar-putar balik, gitu loh kan. Nah, kalau sudah begini nggak bakalan lu masuk, ya. Mendingan sekarang itu, ya kan, baca saja kitab suci, apa yang diperintahkan ikut saja lah, nggak usah ngotot, ya. Yang ngotot ini, yang dokter suatu saat nanti digulung, saudara. Ini anaknya, kekasihnya digulung. Coba bayangkannya, baca saja nanti di Matitia 23 di sana, Matitia 23, baca lengkap lah, ya. Baca lengkap di 23 itu, coba, ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, pembuat kejahatan.
Ya, kenapa dibilangin jahat? Karena mereka putar balikan namanya kebenarannya. Ya, Tauratnya mereka sudah tidak peduli, bikinlah namanya buku tandingan, namanya Talmud. Gitu kan? Itu kan marah sekali tuh. Coba kan? Ya, makanya celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli pembuat kejahatan. Kenapa bilang pembuat kejahatan? Ya, apakah mereka mencuri? Oh bukan. Ya, karena Tauratnya tadi ini mereka putar balikan. Coba contohnya sekarang namanya Sabat, ya saking nggak tahu lah apa fanatik bodoh-bodoh, saya nggak ngerti lah apanya lampu nggak boleh dinyalakan, kalau jalan sekilometer nggak boleh, terus nanti hari Sabat nggak boleh makan. Ini kan mereka ngarang-ngarang sendiri. Coba kan mereka bikin sendiri. Nah Tuhan tuh meluruskan, kan begitu loh, ya. Jadi tugas kita ini hanya ikut sajalah, baca kitab suci dengan benar-benar, tiap hari baca. Tiap hari, dimanapun engkau berada, bacalah kitab suci ini. Pasti kau masuk surga. Tapi kalau engkau tidak baca kitab suci ini, terus kalau dengar ini namanya di mimbar ini sudah jadi penipu, kan begitu. Kenapa saya bilang penipu? Ini jelas-jelas dalam ada tulisannya. Disuruh bilangnya tombong Daud, gak penting itu. Gak penting itu. Ya? Disuruh bilang namaku itu bertahan karena namaku selamat. Nggak penting nama, yang penting hati saya ke atas. Coba ini kalau yang begini-begini, ya itu namanya memutar balikan, menyepelekan saudara. Ya. Kalau yang menyepelekan nanti tahu resikonya gitu. Amin nggak saudara? Ya. Sini aja firman Tuhan. Mari kita untuk